Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra. Saya dari kampus TIS dari Sofa Alam Tengah, dari Fakultas Hukum ya, dari Prodi Hukum. Di sini saya ditugaskan KKN dari kampus, itu ditugaskan di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Pundur, Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya ingin membuat video tentang berkaitan pemungutan pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan. Langsung saja, ini saya sedang dengan narasumbernya, yaitu dengan Bapak Karmin selaku kaur umum, Pak ya, kaur umum dan sekaligus kolektor pajak PBB di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Pundur, Kabupaten Lampung Tengah. Dan ini ada sahabat saya, namanya Amar Ma'ruf, dia juga dari Prodi Hukum di sini. Jadi di sini kita nanti ada tanya jawab, Pak ya. Pertama saya mau tanya dulu, gitu kan. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang mau disampaikan dari Mas Ma'ruf juga bisa nanti. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, PBB sendiri itu kan dasar hukumnya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, ada beberapa kriteria seseorang yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan setiap periode tahunannya. Di antaranya, satu, memiliki bukti kepemilikan sah atas bumi atau tanah. Yang kedua, mendapat beragam manfaat atas bumi, tanah yang dimiliki. Terus ketiga, memiliki bangunan fisik. Yang keempat, memiliki hak dan kekuasaan atas bangunan. Yang kelima, memperoleh beragam manfaat aset bangunan. Nah, itulah kelima kriteria seseorang yang dikenakan wajib pajak, gitu Pak. Nah, ini langsung saja Pak, saya ingin bertanya terkait pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau sering disingkat PBB P2, gitu Pak ya. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama Pak ya. Pertanyaan pertama dari saya, dasar penentuan besaran pajak PBB itu dinilai dari mana Pak? Saya sendiri sebagai masyarakat itu kan sering ditariki pajak setiap tahunnya, pajak bangunan itu kadang saya juga bingung. Penentuan besaran pajak PBB-nya itu dinilai dari mananya Pak? Tolong dijelaskan. Kalau kami dari kampung, dari perangkat khususnya untuk kolektor PBB, Ya. itu untuk menentukan besar kecilnya nilai pajak itu kami sendiri nggak bisa menentukan, Mas. Jadi Gitu. kami hanya melaksanakan yang sudah tertulis dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu dari kabupaten. Jadi dari sana kita sudah terima DHKP beserta SPPT-nya, kita tinggal distribusikan ke warga kita. Kita menariknya sesuai apa yang tertera di SPPT tersebut. Misalkan di SPPT itu misalkan 10.000 ya 10.000 Iya. gitu Pak. Berarti untuk tingkat kampung itu tidak tahu bagaimana cara menentukan besaran pajaknya Pak ya. Itu yang menentukan langsung dari kabupaten. Dan itu langsung tertulis Pak ya. Iya. Gitu kan. Sudah ada bukti kwitansinya kayak pajaknya itulah Pak ya. Pajak. Jadi tugas kampung itu hanya langsung mendistribusikan sekaligus meminta uangnya itu untuk disetor ke Dispenda melalui Bank Lampung. Gitu. Jadi intinya nggak paham dan bukan memang kapasitasnya untuk menghitung di situ Pak ya. Bukan langsung, kapasitas kita. Langsung dari pusat Pak ya. Dari pusat. Terus pertanyaan yang kedua Pak, ada tidak batasan minimal tanah atau bangunan yang tidak terkena pajak PBB? Misalkan di bawah 10 juta misalkan,
itu tidak kena pajak misalkan bangunan kecil atau tanah bangunan kecil itu tidak kena pajak karena itu nilainya hanya misalkan 8 juta atau 10 juta, di bawah situ nggak kena, yang kena pajak misalkan di atas 8 juta. Nah, itu ada nggak Pak minimalnya itu? Setahu saya itu memang semua tanah Ya. dan bangunan itu semua kena pajak, Mas. Hmm. Kecuali tanah atau bangunan itu tanah umum atau tempat ibadah, prasarana umum kayak di tanah masjid, berikut bangunannya itu nggak kena pajak, termasuk musola gitu Pak ya. Nah, Oh, berarti yang tidak terkena pajak itu sarana dan prasarana umum lah Pak ya, seperti misalkan tanah masjid, Iya. tanah sekolahan, TPQ atau TPA, terus kuburan mungkin tuh Pak ya. Iya. Terus Pondok pondok. pesantren. Oh. Itu pun kalau pondok pesantren itu yang tidak dikenakan pajak yang tempat domisilinya. Misalkan pondok pesantren itu memiliki sawah 1 hektar. Nah, sawah milik pondok pesantren itu pun kena pajak. Oh gitu. Jadi kalau yang bisa dipakai untuk usaha itu memang setahu saya kena pajak. Kena pajak. Tapi kalau untuk pemukimannya, untuk pondoknya, termasuk asrama santrinya itu tidak ya. nggak Jadi kena pajak. fasilitas yang ditempati untuk pondok itu tidak kena pajak, Tidak kena pajak. kecuali tanah-tanah yang diperuntukkan untuk usaha itu Pak ya, dan itu di luar bangunan pondok ya. Nah, itu. Baru kena. Walaupun toh itu milik pondok ya. Iya. Iya. Terus ini Pak, saya juga masih bingung nih. Bagaimana cara menghitung pajaknya itu Pak? Menghitung pajak Menghitung pajak PBB itu gitu kan. itu kalau menghitungnya, kami dari kampung itu tahunya udah ada hitungan dari Dispenda Pak, Mas. Kayak tahun 2021 ini kan ada 2.229 SPPT atau pondok pajak itu. Enggak, maksudnya mohon maaf tak potong Pak. Misalkan saya punya tanah 100 meter persegi. Nah, itu penghitungan pajaknya itu bagaimana, itu nggak tahu atau Itu gimana? Maksudnya per meter atau gimana perhitungannya? Setahu saya memang itu hanya sekelumit yang pernah saya dengar dari Dinas Pendapatan itu dikalikan per NJOP-nya. NJOP, nilai jual objek pajak. Nilai jual Jadi objek pajak. di situ tanah itu nggak sama Mas. Jadi ada yang kelas A, kelas B atau kelas C itu NJOP-nya kan nggak sama. Nah, itu luas tanah dikalikan NJOP. Setahu saya kayak gitu. Terus untuk NJOP-nya itu juga dari sana dari Pak, sana. yang Jadi kita di sini tahu, udah ditulis di SPPT itu bahwa luas tanahnya sekian, kelas apa, nomor NJOP-nya per meternya itu berapa, apa 10.000 atau 15.000. Jadi misalkan 10.000 ya 10.000 kali luas tanahnya itu, nanti potong NJOP yang untuk perhitungan PBB, NJOP yang tidak kena pajak. Nah, nanti total bersih kita tahunya udah dari dinas itu yang menghitung. Iya. Sudah berbentuk ini Pak ya, kayak gini ya. Sudah berbentuk kayak gini, kita ngambil pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar ke pemilik. Jadi di sini nggak ada Pak ya, di petak pajak itu cara menghitungnya itu berapa kali berapa gitu. Ya cuman ini luasnya berapa, NJOP-nya per meter berapa, totalnya ini. Gitu. Berarti Cuman kayak gitu. NJOP-nya ini kalau melihat di sini per meter perseginya 10.000. 10.000.
Itu beda-beda Pak ya? setiap Beda-beda. daerah? Oh, Itu jadi kita kayaknya juga nggak paham Pak nggak ya? paham. Kelas Kelas. itu pun yang menentukan kan Dari kan pusat kita ya? dari sana. Kita tahunya udah ada kayak gini, kita tinggal melaksanakan. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Beda nggak Pak tanah yang dia ada bangunannya dan tanah yang tidak ada bangunannya, tapi sama-sama untuk usaha. Misalkan saya punya tanah 100 meter persegi, di situ ada bangunan kos-kosan lah, misalkan gitu kan, untuk usaha itu kan. Itu berarti kan ada tanah, ada bangunan, gitu kan. Misalkan bangunannya 50 meter persegi, luas tanahnya 100 meter persegi. Nah, sedangkan tanah yang satunya itu hanya tanah aja 100 meter persegi tanpa ada bangunan, tapi digunakan untuk usaha, misalkan tanam jagung dan lain sebagainya lah itu. Nah itu beda nggak biasanya itu Pak antara yang ada bangunan dengan tidak ada bangunan, itu beda tidak pajaknya itu? Beda Mas. Jadi yang ada bangunannya otomatis ada pajak bangunan. Pajak bangunan. Tadi kalau yang tanah kosong ya hanya kena pajak buminya aja. Jadi kalau ada bangunannya kena pajak bumi, kena pajak bangunan. Jadi beda. 2 kali Pak ya? 2 kali ya. Itu pun yang mengatur tentang besaran pajaknya pun ya Dari sana. dari sana juga kita Pak ya? terima Kampung SPPT tidak ada. itu udah tertulis, tinggal kita menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa tanah sampean Pak, ini petok pajaknya sekian. Itu aja. Jadi kita nggak bisa merubah nominal ini, terkecuali dari pihak pemilik tanah. Misalkan ada keberatan, ini kok pajak saya segini Pak, itu paling kita hanya bisa sebatas kita hanya mengusulkan ke Dispenda. Jadi kita bawa SPPT itu berikut persyaratan pengusulan pengurangan jumlah PBB. Itu memang ada belangko dari Dispenda. Memang kalau ada keberatan dipersilahkan untuk mengajukan pengurangan pajak. Itu aja. Kalau kampung hanya bisa mengusulkan Mas. Yang menentukan tetap dari sana, dari Dispenda. Berarti kawan-kawan, antara tanah yang ada bangunannya dengan tanah yang kosong tanpa ada bangunannya itu memang berbeda pajaknya, lebih besar yang ada bangunannya Pak ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi untuk masalah besaran pajak yang dikenakan juga pihak kampung tidak tahu Pak ya. Iya. Itu langsung dari kabupaten Pak ya yang Iya. yang mempunyai wewenang untuk menghitung itu Pak. Iya. Terus lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Untuk SOP-nya itu bagaimana Pak dalam proses pemungutan pajak itu? Mungkin sebelum pemungutan pajak mungkin ada prosedur, mungkin pendataan, terus nanti penyerahan, terus pemungutan, terus pengelolaan, penyetoran ke pusat itu. Nah, istilahnya sistem teknik kita untuk penarikan ya Mas ya. Iya, bisa dikatakan seperti itulah Pak gitu. Jadi prosesnya kita kan kalau belum dapat SPPT ini dari kabupaten, kita juga belum bisa menarik. Belum bisa. Ya kita kalau nggak ada ini kita pun nggak bisa menarik pajak. Jadi setelah kita dapat dari Dispenda, dari Dinas Pendapatan, itu kita bersama-sama Pak Kepala Dusun itu untuk memilih-milih. Jadi misal kayak di Sidomulyo ini kan ada 2.229 SPPT. Nah itu kan masih tersebar. Ini punya dusun 1, ini punya dusun 2, Sidomulyo ada 6 dusun Pak. Jadi kita kumpulkan Pak Kepala Dusunnya, kita pilih sortir gitu sortir Pak ya. Ini dusun. yang warga dusun 1 kita kumpulkan dusun 1, ya. dusun 2 sampai dusun 6. Nah nanti
jumlah SPPT-nya pun kan nggak sama itu Mas. Ya. Dusun 1, dusun 2 sampai dusun 6 itu nggak sama, apalagi nominal PBB-nya nggak sama. Jadi setelah kita bagi per dusun, nah nanti kita catat, misal dusun 1 jumlah SPPT-nya ada 230 SPPT, nominal uangnya misalkan 9 juta. Nah itu Pak Kepala Dusun tanda tangan menerima SPPT tersebut, pulang dengan membawa itu. Nah Pak Kepala Dusun mengumpulkan Pak RT, karena Pak Kepala Dusun itu sebagai kolektor dusun, sebagai koordinator penarikan PBB tingkat dusun. Nanti Pak Kepala Dusun itu nyortir lagi. Jadi ini milik dusun 1, tapi RT-nya kan masih campur. Nah, RT 1 kumpul RT 1. Begitu juga dusun yang lain. Setelah itu baru dibagikan ke warga. Dibagikan ke warga ya biasanya ada yang langsung bayar, ada yang minta tunda, bahkan ada juga ya yang sampai jatuh tempo pun belum bisa bayar, belum ada uang, alasannya belum panen, belum gajian gitu Pak ya. Iya, setelah itu Pak RT kalau udah dapat uang PBB itu disetorkan ke Pak Kepala Dusun. Pak Kepala Dusun setor ke saya sebagai kolektor kampungnya Pak ya. Nah setelah kumpul seberapa pun dapatnya itu saya setorkan ke Bank Lampung. Gitu. Setor ke Dinas Pendapatan tapi lewatnya Bank Lampung. Jadi prosesnya seperti itu Pak ya. Iya. Dari kabupaten turun ke kampung, dari kampung turun ke kadus nanti turun ke RT, nanti setelah itu pengumpulannya kembali lagi dari RT ke kadus, dari kadus ke kolektor kampung, baru setor ke Bank Lampung ya. Pusat melalui Bank Lampung. Iya. Terus untuk ini Pak, Kampung Sidomulyo sendiri itu berapa Pak total pendapatan pajak PBB-nya dari masing-masing dusun itu Pak? Itu kalau bisa lunas semua Mas ya. Dari 2.229 SPPT itu nominal rupiahnya ada 66 juta 153.000. Itu kalau bisa lunas semua. Jadi 66.153.000 Pak ya, dari 2.229 SPT. Ya. Terus biasanya itu kan Pak dalam penarikan pajak atau pemungutan pajak itu kan aparatur kampung itu dari tingkat kampung sampai ke RT-RT-nya kan biasanya ada kendala itu Pak. Kendala-kendala apa Pak yang biasa dihadapi gitu dalam pemungutan pajak itu? Itu kendalanya yang pertama, warga kita kan banyak ya, macam-macam juga pendapatnya, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, jadi ya macam-macam juga. Ada yang kita tarik katanya belum jatuh tempo, ada yang bilang belum panen, ada juga yang nggak semua kayak gitu, ada juga yang begitu dikasih SPPT langsung tanya berapa Pak, langsung dibayar. Jadi kendalanya ya kadang warga itu kurang sadar diri seperti lah, kurang sadar pajak ya. Kadang sampai jatuh tempo pun ada juga yang belum bayar. Terus untuk menanggulangi permasalahan itu gimana itu Pak? Itu untuk menanggulangi itu, kalaupun Pak Kepala Dusunnya mampu, ya maaf ya, kadang PBB satu dusun itu kisaran 9 juta sampai 12 juta kan Per dusunnya lho Pak? Per dusunnya. Paling kecil 8 juta lah satu dusun. Ya dari 66 juta dibagi 6 dusun itulah. Ya. Antara 8 juta sampai 12 juta.
itu sampai jatuh tempo biasanya ya ada sekitar, ada yang lunas, ada yang belum tuh. Kalau saya tanya Pak Bayan itu, dia bilang ya kurang sedikit tak talangi dulu Pak, gitu. Untuk nutup supaya jatuh tempo itu udah lunas kampung. Jadi cara menangani kendala itu di anu Pak ya, di apa namanya, ditalangi dulu lah Ditalangi bahasanya, dulu oleh sama Pak kadusnya Pak ya. kadusnya. Kasihan ini Pak kadusnya ini. Itu tolong masyarakat yang telat-telat pajak itu, kasihan dengan Kasihan kadusnya. Pak kadusnya. Tolonglah sadar diri, kasihan Pak kadusnya, Pak lurahnya itu nalangin itu. Jadi harus tepat waktu. Kalau jatahnya memang ditarik pajak ya segera bayar gitu kan. Memang itu memang peraturan dari pusat langsung dari kabupaten gitu. Kampung ya Pak ya, perangkat kampung hanya pelaksana Pak ya. Gitu. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini misalkan nih saya nggak bayar pajak atau telat bayar pajak gitu. Itu ada nggak dendanya Pak per bulannya atau bagaimana gitu. Misalkan saya telat jatuh tempo tanggal 31 Desember, sedangkan saya bayarnya nanti tanggal 10 atau tanggal 30 Januari 2022 misalkan. Nah itu ada nggak dendanya itu Pak? Itu kalau dari kampung kita nggak ada denda Mas ya. Cuman dari dinas perpajakan memang ada peraturan kalau kita telat bayar PPT setelah jatuh tempo itu per bulannya dikenakan denda 2% dari nilai PPP itu, nilai PPP. pajak itu. Jadi untuk menanggulangi kayak gitu Pak Bayannya, terutama Pak Bayan ya, kalau Pak Bayan nggak mampu mungkin dari kampung itu untuk menalangi dari warga yang belum bisa membayar pajak, karena kita yakin bahwa pajak itu memang pasti dibayarnya gitu. Jadi karena kita punya keyakinan bahwa pajak itu pasti dibayar sama warga, hanya mungkin pas kita narik sampai jatuh tempo mungkin belum ada uang atau gimana, jadi ditalangilah Pak Bayan. Kalau belum Pak Bayan nggak mampu itu dari kampung, nanti kita minta ganti ke warga kapan beliau ada. Itu kita minta gantinya hanya sesuai dengan PPP beliau. Jadi kita nggak narik denda yang 2%. Berarti dendanya itu kalau yang nggak bayar pajak itu sebenarnya 2%. Itu iya, langsung dari pusat Pak ya? Iya, 2% per bulan itu. 2% per bulan. Tapi saking bijaknya aparatur kampung, terutama bayarnya itu Pak ya. Jadi ditombokin dulu orang-orang yang susah bayar pajak ini atau yang telat-telat bayar pajak, supaya apa? Supaya tidak terkena denda. Maka dari itu tolong kita saling bersinergi, saling menghormati, terus saling mengerti lah, intinya saling mengerti. Jatahnya bayar pajak, biar semuanya sama-sama enak Pak ya. Karena aparatur kampung itu juga ya hanya pelaksana Pak ya, pelaksana dari atasan. Wayahnya narik pajak ya mau nggak mau ya harus bayar kan ya, gitu Pak ya. Iya. Baik. Pertanyaannya dari saya rasa untuk sementara cukup. Mungkin dari Mas Ma'ruf ada pertanyaan tentang berkaitan dengan pemungutan pajak PBB ini. Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan Pak Karmin, silakan ditanyakan. Jadi gini Pak, kalau objek pajak yang bisa dikenakan pajak itu kan kayak ladang, sawah, kebun itu kan, nah itu bisa. Nah tapi kalau klasifikasi kebun yang bisa dikenakan pajak itu seperti apa Pak? Karena gini Pak, yang di dusun 2 itu kan banyak kebun nanas tapi di samping rumah. Nah apakah itu bisa dikenakan pajak? Itu setahu saya itu kena pajaknya walaupun itu dikasih nanas ataupun tanah itu
kosong itu memang udah ada kena pajak dari sananya. Jadi kayaknya walaupun dikasih tanam apa namanya nanas ya kayak dusun 2 itu ya, itu sama pajaknya. Jadi nggak ada perubahan tambahan lagi pajak karena beliau tanam nanas itu nggak ada. Jadi ya tetap tanah beliau itu berapa luasnya kali harga MCOP-nya itu ya tetap segitu, walaupun ditanami nanas ataupun dikosongin itu tetap kena pajak ya. Jadi tidak ada tambahan lagi. Nggak ada. Karena memang itu udah ketentuan dari Ketentuan kabupaten dari dinas. dan kabupaten sendiri tidak turun Pak ya ke lapangan ya untuk Kemungkinan mengecek ya ini tanah produktif atau tidak gitu kan gitu. Jadi kan mungkin kesalahannya di situ Pak ya. Jadi mungkin ada yang merasa tidak adil. Saya punya tanah sekian, pajaknya sekian, sedangkan itu tetangga saya punya tanah sekian tapi produktif, ada tanamannya banyak dan menghasilkan, pajaknya juga sangat ringan gitu atau sama gitu kan. Itulah ada Kekurangannya di situ mungkin Pak ya, kalau gitu. kalau terjun langsung ke lapangan mungkin bisa tahu. Jadi dari kampung tuh bisanya hanya sebatas mengusulkan apa keluhan masyarakat. Masalah yang menentukan tetap dari pihak dinas pendapatan. Kalau memang itu serius betul, kemungkinan dari dinas pendapatan itu ada yang datang nyurvei di lapangan. Misalkan ada gudang itu ataupun pabrik itu dulu waktu masuk operasi PBB-nya sekian, sekarang udah nggak operasi kok tetap segitu. Itu kayak kampung nggak bisa sekaligus langsung memotong jumlah PBB-nya, itu nggak berani. Kita hanya sekedar menyampaikan keluhan dari pihak wajib pajak itu, kita sampaikan ke dinas pendapatan bahwa tanah ini sekarang udah nggak operasi lagi, bangunan ini nggak operasi lagi, beliau minta ditinjau kembali masalah pokok pajaknya. Nanti yang menentukan tetap dinas pendapatan Mas. Kampung hanya sebatas menyampaikan. Laksana dari atas. Iya. Gimana, ada lagi Mas Ma'ruf? Cukup. Ini pertanyaan dari saya lagi Pak, ini lebar nih, ini menarik terkait dengan pajak. Soalnya di desa ini kan kadang ada orang yang paham, ada yang pahamnya setengah-setengah, ada yang belas nggak paham kan gitu Pak. Mungkin pertanyaan saya, pertanyaan saya tadi itu mewakili kawan-kawan di luar sana atau mewakili masyarakat di luar sana tentang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan ini. Nah pertanyaan saya gini Pak, misalkan saya orang mana nih ya? Saya orang Kota Gajah nih Pak ya. Saya punya tanah di Unggul, Sidomulyo. Nah itu apakah tetap dikenakan pajak? Terus proses pemungutan pajaknya gimana? Sedangkan domisili saya di Kota Gajah. Saya punya tanah di sini, Sidomulyo misalkan 1 hektar. Nah itu bagaimana itu Pak? Nah untuk yang kayak gitu memang banyak Mas. Jadi kayak di perkebunan nanas yang dusun 1 ujung itu kan berdekatan dengan kampung Astomulyo, khususnya dusun 5 Mulyodadi. Itu banyak yang memiliki tanah tersebut, dan di situ ada sekitaran 150-an SPPT lah Mas. Itu memang pemiliknya luar kampung. Kebetulan kalau Pak Bayan kita suruh narik yang ke sana kan kasihan. Sementara beliau sendiri punya warga yang segitu banyak, untuk narik di warganya sendiri. Nah untuk masalah yang kayak gitu memang terus terang saya tangani sendiri Mas. Jadi tanah Sidomulyo yang dimiliki lain kecamatan lah ya. Lain kampung atau lain kecamatan itu tetap kena pajak Pak. Sama kena pajak. Nah untuk
mengambil pajak ke sana itu saya sendiri ya berjalan ke sana. Langsung terjun ke lapangan sendiri Pak ya. Cuman di sana nanti terus terang aja kita minta bantuan transport. Jadi kalau di situ misal wajib pajaknya nominalnya 15.000 ya kita paling tidak minta 17.000 untuk tambah transport kita uang jalan ke sana sini. Iya. Bantuan transport. Iya. Baik Bapak, ini saya rasa cukuplah, sudah cukup jelas berkaitan dengan apa namanya, pajak PBB yang mana pihak kampung itu sebenarnya hanya sebagai pelaksana Pak ya. Secara teknis besaran nilai pajak itu di bagaimana cara menghitungnya itu juga tidak tahu. Memang itu langsung ketentuan dari kabupaten Pak ya. Jadi intinya di kampung itu hanya sebatas pelaksana gitu Pak. Terus apa namanya, ini terakhir ini Pak, harapan Bapak lah, pesan untuk mungkin harapan Bapak ke depannya untuk masyarakat kampung Sidomulyo ini terkait masalah pajak PBB ini, apa yang harus apa namanya, harus dilakukan lah orang masyarakat. Misalnya harapan apa Pak? Jelas harapan kami dari khususnya kolektor PBB ini, harapan saya untuk warga kampung Sidomulyo khususnya dan warga-warga yang memiliki tanah di kampung Sidomulyo itu saya minta kesadarannya untuk membayar pajak. Jadi jangan sampai kewajiban bapak-bapak itu ditunda-tunda sampai jatuh tempo pun tidak terasa. Jadi harapan saya yaitu warga itu sadar wajib pajak. Sadar diri lah Pak ya. Jadi gitu kawan-kawan, jadi pesan dan harapan Bapak Karmen ini ke depannya supaya masyarakat itu khususnya kampung Sidomulyo ya Pak ya, itu sadar diri lah, sadar terhadap pajak, bayar tepat waktu gitu Pak ya. Dan ini khusus itu khususnya pada umumnya seluruh masyarakat Pak ya, yang seluruh masyarakat Indonesia. Saya sendiri berharap masyarakat Indonesia ini harus benar-benar sadar diri lah Pak ya, sadar diri terhadap pajak bumi dan bangunan, karena memang itu apa namanya, kewajiban kita membayar pajak kepada negara, dan yang mana uang pajak itu digunakan lagi untuk warga juga, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat gitu Pak. Baik, ini terima kasih Pak atas bincang-bincangnya terkait masalah pajak bumi dan bangunan. Terima kasih, ini sudah dikasih wawasan, sudah dikasih ilmu, pengalaman terkait pemungutan pajak, prosesnya, SOP-nya dan lain-lainnya. Ini terima kasih banyak. Mungkin ini juga pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu mewakili orang-orang di luar sana yang belum mengerti, yang belum paham terkait pajak bumi dan bangunan. Oke Bapak, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau perkataan yang kurang pas. Saya mohon maaf pada Bapak, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kami semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.